Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini Mimin mau bawain cerita seru lagi nih. Tapi sebelumnya Mimin mau minta maaf jika jadwal uploadnya lama, karena Mimin kerjainnya sendiri sambil urusin kesibukan yang lain ya. Mimin juga minta kalau kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi up kontennya. Gak perlu lama-lama, gas kita ke ceritanya. Di suatu hari, secara tiba-tiba sebuah retakan raksasa muncul. Blue aura yang datang dari retakan itu dengan cepat menyelimuti seluruh dunia. Dan orang-orang yang menyebut hal itu sebagai mana. Sekumpulan orang yang memiliki sensitivitas mana yang baik mendapatkan kemampuan khusus sebagai pengaruh dari mana itu. Orang-orang memanggil mereka sebagai awaken. Setelah itu, badai mana tidak terjadi lagi, namun retakan itu tetap ada di langit. Dan setelah beberapa saat, ketika manusia telah menyesuaikan diri dengan keberadaan awaken, badai mana terjadi di seluruh penjuru dunia, yang juga dikenal sebagai Geth. Mulai saat itu, dan seterusnya, dunia mengalami bencana besar. Sin pun beralih memperlihatkan seorang laki-laki yang berlari menjauh dari kejaran monster es. Sambil berpikir tentang nasib yang tidak ingin sama seperti orang lain, yang mati, dihajar, dan dirampok. Dia mengeluarkan aura di tangannya, dan mengeluarkan sebuah belati kecil, lalu melemparkannya kepada monster es tersebut. Namun ternyata hal itu sia-sia, karena bahkan monster tersebut tidak tergores sedikit pun. Tiba-tiba, monster tersebut maju dan mulai menyerang laki-laki itu. Dia mencoba menahannya, namun kemudian dia terjatuh karena efek serangan dari monster es itu. Saat terjatuh, ia berpikir dalam hatinya, aku hanya bisa menggunakan kata teman dan disebut seorang teman. Tapi bahkan itu pun impian yang terlalu besar kurasa. Dia terus terjatuh sampai tenggelam dalam kolam es. Sambil meratapi nasibnya, ia mengatakan bahwa ia seorang rank maker kelas D yang tidak berguna dan selalu dicemooh ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang hunter. Dia pun sudah pasrah dengan hidupnya. Namun, tiba-tiba tercipta sebuah pusaran air dan laki-laki itu kemudian tanpa diduga keluar dari dalam air dengan menginjak sebuah cahaya yang berbentuk pedang. Setelah keluar, dari tubuhnya keluar aura yang kuat. Dia pun kemudian berkata di hadapan monster yang menunggunya. Yang menunggunya di luar bersiap untuk menyerang. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati tanpa perlawanan sama sekali. Lalu matanya terbuka memancarkan aura yang membuat banyak pedang cahaya menusuk ke arah monster tersebut. Dengan mudah, monster itu pun bisa dikalahkan. Kemudian dari tubuhnya diperlihatkan aura yang begitu kuat dengan beberapa pedang di sekelilingnya. Tiba-tiba ada notifikasi dari sistem yang mengatakan, Anda telah memenuhi S-Spring Complete. Anda telah memenuhi semua syarat untuk menjadi seorang player. Selamat datang player, Sin Juesoh Nim. Cerita dibuka dengan memperlihatkan laki-laki yang di awal tadi berlari karena terlambat untuk berkumpul dengan teman-teman partinya. Bisa-bisanya pemula terlambat, ucap temannya ya, yang laki-laki itu. Di sini diperlihatkan bahwa laki-laki itu bernama Lim Duwon Hunter Rank C, kelas Guardian ya kayaknya, Guardian ya. Dan perempuan di sampingnya bernama Kim Jimin Hunter Rank C, kelas Fighter. Lalu kita juga diperlihatkan nama dan kelas dari laki-laki yang di awal, yaitu Sin Juesoh Rank dan kelas Maker. Oh, kelasnya Maker itu pembuatan ya kan? Kelas Maker. Kalau nggak salah, ya, yang menghunuskan diri dalam penciptaan senjata. Setelah itu, kemudian mereka berjalan bersama sambil bercanda. Namun nampak raut wajah Sin yang tidak enak karena di kali pertama party dia malah terlambat. Setelah memasuki dungeon, Sin dihampiri seorang pria yang bernama Mondoyo. Dia bertanya pada Sin, apakah ini dungeon pertamamu? Sin pun menjelaskan bahwa ini memang raid pertama sebagai support
Mondoyo menjelaskan sedikit tentang kelas support milik Shin, yang dimana support tak memiliki kemampuan untuk bertarung seperti Hunter. Jadi dia meminta untuk Shin berhati-hati dan menjaga jarak. Dan Shin hanya perlu membuatkan sebuah belati untuknya ketika dia memberikan isyarat. Kemudian di sana diperlihatkan seorang laki-laki bernama Lee Hyunwoo, rank C kelas fighter, berkata bahwa dia merasakan ada mana dan ada monster di sana. Kemudian semua orang pun bergegas maju dan mencari monster tersebut. Mondoyon menyuruh Shin untuk langsung membuat belati sambil memulai perjalanan. Beberapa monster pun muncul. Crystal Lizard level 0. Monster yang tumbuh pada mana stun yang tumbuh di dungeon. Penampilan dan kemampuan berubah tergantung pada mana stun yang dikonsumsi oleh monster tersebut. Dengan semangat, mereka bersiap untuk menyerang Lim Duwon atau Lim aja ya kita sebutnya. Lim Duwon atau Lim mengeluarkan aura dari tubuhnya, lalu menghantamkan perisai yang ia bawa ke tanah, sehingga monster yang ada di sana terpental karena efek serangan dari Lim. Disusul dengan Jimin yang langsung maju dan menyerang para lizard di sana. Dengan lencana, dia menghajar satu persatu lizard itu. Namun, beberapa lizard menghampiri Lim dan Hyunwoo. Dengan sigap, mereka melakukan formasi pertahanan dan penyerangan. Hyunwoo mengeluarkan serangan api beruntun yang membakar para lizard yang berusaha menyerang mereka ya. Tapi di sini Lion Shin terlihat diam, membuat senjata untuk mensupport teman-temannya. Making rank F, basic skill yang dimiliki Maker, memanfaatkan mana pengguna untuk membuat objek dengan kualitas dan durability yang tergantung pada mana yang dimiliki oleh pengguna. Setelah selesai membuat belati, ia melemparkan belati tersebut kepada Doyon ya, yang tadi di awal, ke arah Doyon. Shadow Weapon rank A, memakan senjata pengguna untuk ditransformasikan menjadi Shadow Weapon. Shadow Weapon memiliki kualitas dan mana yang ditingkatkan berdasarkan mana dari pengguna. Setelah Shin melemparkan belati itu, Doyon menangkap lalu mengubahnya menjadi Shadow Weapon. Kemudian tanpa ragu dia menebas leher lizard itu dan berhasil membunuhnya. Setelah selesai, tim berkumpul kembali dan saling menanyakan keadaan rekan-rekannya. Shin bergumam dalam hatinya, "Pin ini lebih hebat dari yang kubayangkan. Setiap hari mereka juga hebat, tapi kerjasama mereka sempurna. Dengan pencapaian yang cukup, mereka bisa jadi top build. Dibandingkan denganku yang cuma bisa membuat satu belati saja, aku sama sekali tidak membantu. Apa aku pantas bersama mereka?" Tiba-tiba Doyon menghampiri Shin dan memujinya. Dia juga bertanya pada Shin, apakah dia terluka atau tidak. Shin menjawab bahwa dia baik-baik saja, namun dia merasa dia tidak cukup membantu. Doyon pun menjelaskan bahwa Shin sangat membantu menghemat biaya, karena Shin yang dimiliki Doyon mengonsumsi senjata. Intinya, Doyon menyemangati Shin untuk tidak mudah menyerah. Shin yang mendengarkan sangat senang dan dia akan berjuang lebih keras lagi. Tidak berselang lama, tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang membuat mereka semua terkejut. Namun, Shin melihat ada tembok runtuh di depan mereka. Hyunwoo mencoba untuk mengecek tembok yang runtuh tersebut, dan dia mengira kalau itu adalah jalan rahasia. Dengan senangnya, kedua temannya kegirangan karena menemukan jalan rahasia itu ya. Lalu, setelah berpikir cukup lama, mereka memutuskan untuk memasuki jalan rahasia tersebut. Dan terlihat di sana ada monster yang di awal yang S itu yang ngejar si Shin ya. Shin lari dari kejaran monster itu. Dan semua teman-temannya telah mati karena diserang oleh monster S itu. Di sini nggak diperlihatkan ya apa sih si teman-temannya mati diserangnya kayak gimana. Teman-temannya mati oleh monster S itu. Dia terkena serangan dan terpental jauh sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia mencoba bangun dengan melawan, namun hal itu sia-sia dan membuatnya terjatuh ke dalam kolam es. Dia memikirkan rekan-rekan yang sudah mati. Dia memikirkan kebahagiaan saat bersama rekan-rekan anggota partinya. Dengan putus asa, dia menutup mata, namun tiba-tiba muncul notifikasi di hadapannya. Anda telah menemukan spring.
Gila, bacaan gue salah terus sih. Anda telah menemukan Spring. Selesai. Anda telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang flyer. Dan boom, tubuh Shin memancarkan cahaya yang besar ya. Selamat, player Shin Joen Nim. Shin Joen Nim. Shin lah. Shin Joen, Shin intinya. Kalian sampai di ujung cerita kali ini. Nantikan kelanjutannya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.